Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi bersama gue Ali. Di video kali ini gue mau unboxing HP lagi. Ini HP resmi ya, yang gue beli dari salah satu seller di TikTok Shop. Ini Samsung A55 yang gue beli. Murah banget pokoknya, ini harganya cuma 4,48 per 256. Yang mana kalau nggak salah pas rilis itu harganya 5,5 atau 6 juta gitu, gue lupa. Pokoknya ini gue dapat paling murah, 4,4 dari seller jika laku. Dan ini udah gue tanya ya ke sellernya kalau misalkan ini repack atau enggak. Kata dia sih repack ya, tapi nanti tetap akan gua cek garansinya on kapan, karena memang gini, dia bilang ke gua kalau ini cuma repack aktivasi aja, yang artinya di saat gua order, HP itu akan diaktifkan dan dikirim ke gua. Dan gua order ini kalau nggak salah di tanggal 12 atau 13 gitu, kalau nggak salah sih 12 ya, 12 bulan 12 ini di Desember, dan harusnya diaktifin di tanggal 12 atau enggak di tanggal 13, karena dikirimnya itu tanggal 13 pas apa sih namanya video ini dibuat. Ini sekarang udah tanggal 17 dan akan gua cek ini garansinya onnya kapan. Kalau misalkan onnya masih bulan ini nggak apa-apa lah. Kalau misalkan tanggal 5, tanggal 10 itu masih oke. Tapi kalau bulan kemarin mungkin akan gua coba untuk retur. Ya nantinya gua akan kasih lihat lah ya. Karena memang balik lagi kalau repack aktivasi itu nggak apa-apa. Itu masih tergolong baru dan memang cuman untuk kejar target si seller biasanya. Kayak sales-sales gitu. Tapi kalau misalkan garansinya onnya udah lama banget nih dari jauh-jauh hari, itu biasanya HP second yang dibungkus lagi, oke? Tapi jarang sih ada kemampuan kayak sorry bukan kemampuan, maksudnya ada kasus kayak gitu, itu jarang banget. Oke, sekarang akan gua unboxing aja si unit Samsung A55-nya. Nah, ini dia. Coba gue lihat dulu ya. Berlaku hingga 31/12/2025. Oke. Ini udah diaktifin ya, Bro. Kalau misalkan lu lihat di sini, ini kan kalau punya gue Note 10 Plus nih, 2020 garansinya kadaluarsa, dan ini tahun depan di akhir tahun lebih tepatnya di tanggal 31 nih, kalau kalian bisa lihat di 2025. Coba. Oke, bener. Ini masih wajar. Karena kan produk Samsung itu kan garansinya cuma setahun ya. Kalau nggak salah, ini koreksi kalau salah. Cuma setahun, dan kalau misalkan diaktifin bulan ini wajar 31/12/2025. Ini benar. Jadi sellernya itu nggak bohong bisa dibilang. Karena memang kalau misalkan lu ngelihat YouTuber-YouTuber yang lain yang pada bilang HP repack itu HP second, sebenarnya tuh bukan HP second, bro. Cuman diaktifasi biasanya di toko-toko tersebut, entah itu counter, entah itu apa, cuman diaktifasi, abis itu dicatat sama mereka untuk kejar target, pokoknya di akhir bulan. Ya maklum lah ya, namanya sales, butuh gaji juga kan, butuh hidup, butuh uang buat makan. Dan gue nggak masalah. Yang penting, di saat gue beli bulan 12, garansinya itu nggak habis, maksudnya nggak aktif itu di bulan kayak 11, di bulan 10, kalau kayak gitu itu gue patut curiga. Nah, gue buka dulu ya. Ini cuman sekedar unboxing aja, karena nanti gue tes kalau normal ya udah. Dapatnya di sini harusnya ya SIM ejector, buku petunjuk normal, kabel data di sini nggak bakal dapat kepala chargernya ya. Oke, ini harusnya buku garansi, buku apa segala macem lah. Di sini sama dapat kabel datanya yang original, tinggal lu beli kepala chargernya aja, tapi itu cukup mahal. Dan ini bener, ini masih original semua. Ini dia HP-nya. Kita lihat mana ininya, mana dia. Ya, cuma dapat kayak gini aja. Coba gue lihat, ini kertas ya, bukan plastik, nggak kayak Vivo. Ini bisa gue repack lagi loh ini. Kalau misalkan gue memang jahat, di sini gue beliin stiker lagi, dan plastiknya gue pun punya. Gue bisa nge-repack lagi, ada alat ini nyala ya. Gue coba nyalain di sini baterainya, semoga aja ada baterainya. Sembari gue nyalain, gue mau ngeliat fisiknya. Bentar. Nah, ini nyala.
Nah, kalau kalian bisa lihat, sebenarnya kalau misalkan sebenarnya kalau orang bilang ya, ini kan kotak begini, bilang kayak nggak nyaman dipegang nih, tajam. Wah, hoak itu bro. Buat gue sendiri mau itu, oh ini masih dilapisin plastik nih ya, oke. Masih cakep banget nih. Buat gue sendiri, ya nih stikernya masih ada apa segala macam, backdoornya Orient semua. Nah ini kameranya ini lumayan cakep dan warnanya ini gue suka kalau warna hitam kayak gini. Oh iya, masih ada 57. Kalau ada orang yang bilang ini tajam gak enak dipegang lama, ya lu kan nggak mungkin kan kalau misalkan lu itu nggak pakai case. Dan andai kata saran gue sih daripada pakai case yang tebel-tebel, mending lu pakai hard case kayak gini. Udah bisa MagSafe, udah gitu lu nyaman genggam si ininya langsung bezelnya. Cuman minusnya lu harus hati-hati kalau misalkan pakai case-case kayak gini. Dan kalau enaknya kayak gini di saat panas, lu itu tenang-tenang aja. Nggak perlu pakai apa, kalau case-case yang tebel lu uapnya tuh di situ-situ aja cuy. Asik. Ini tombol haptiknya gue berasa fleksib ya si Samsung ini. Kita lihat, oh enak nih, sebentar coba gue lihat. Biasanya kalau misalkan seri A itu nggak ada ganti ininya ya, resolusi layar. Iya, nggak ada resolusi layar. Ini bila navigasinya gue gestur usap aja, lingkaran lusur biarin, ini asisten matiin di sini. Oke. Ini Android berapa ya? Coba gue lihat. Tentang ponsel, nih gue lihat dulu ya. Galaxy A55 5G. Di sini informasi status, informasi perangkat lunak One UI 61. Oke, udah cakep. Android 14. Wih, ini udah oke bro. Ini panel edge-nya. Nah, ini panel edge-nya nih bisa dimatiin aja nantinya. Kita ke pengaturan dulu di tampilan. Kalau misalkan memang lu kurang suka ya, di sini matiin. Terus kalau memang lu pengen awet banget ya, lu cukup kayak gini aja ke 60 Hz. Layar Samsung di mana-mana itu biasanya 60 Hz cukup aman. Nggak inilah apa namanya, resiko kerusakannya lebih kecil. Tapi kan nggak nyaman nih, biarin kita nyalain aja karena ini masih ke cover garansi. Yang penting nih kecaraan layarnya matiin, dikecilin aja. Dan di saat lu pakai di luar ruangan secukupnya aja. Pokoknya kalau bisa jangan sampai lebih dari 50%. Dan kalau bisa nih ya, buat lu yang tadi pakai bila navigasi kayak gini, tombol, ini tuh diganti gestur usap. Kenapa diganti gestur usap? Di saat lu di luar, auto brightness lu nyalain, itu biasanya akan jadi layarnya burn in gitu, dan nantinya akan ada shadow kalau misalkan lu lagi apes. Oke, sekarang gue bakal ngecek satu-satu. Ini mungkin nanti gue install One UI, flashnya normal. Dan langsung akan gue cek kamera karena ini HP baru jadi nggak perlu reset lagi. Ini kameranya normal semua. Untuk ngecek kamera gue sendiri seperti yang gue bilang cukup cakep ya zoomnya. Gue tinggal ini doang sih, geser-geser aja. Kameranya normal dan di sini layarnya udah pasti ini ya original semua, tinggal kita cek di sini aja. Nah. Terang banget bro. Nah ini coba ya. Ya, ini sentuhannya masih enak banget. Ini gue dapet ini nggak sih ya? Anti gores bawaan pabrik nggak ya? Ditempel di layar itu. Kenapa gue bilang gitu? Ini enak banget dipegang layarnya bro. Kayaknya nggak pakai deh. Soalnya kalau emang nggak pakai saya enak ini. Oke udah. Dan di sini tes speaker ya. Tes speaker tuh cukup lo klik lo dengerin. Ini kan dua-duanya nih. Bawahnya dulu ada. Oke, atas bawah ada dan kayak gini nih. Lu cek sensor. Di sini untuk barometer ada nggak ya? Oh nggak ada kayaknya ya. Iya nggak ada di sini barometer. Nah ini tinggal cek pas semua aman.
si fingerprint. Kalau kayak gini sebenarnya lu nggak perlu untuk ngetes fingerprint kayak gitu lagi, karena di sini udah bisa semua. Kalau di sini bisa, otomatis bisa. Biasanya kalau nggak bisa tuh di sini ada salah satu atau dua yang fail. Dan di sini akan gue cek di ininya. Noh, bisa lu lihat nggak ada shadow di pinggir-pinggiran, itu nggak ada, aman. Sorry, ini layarnya terang banget. Nah, ini biarin aja. Aman. 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 Aman semua, front cam juga nih gua tes nih. Aman. Oke, ini kurang lebih aman semua sih, dan di sini udah ada circle to search ya. Lanjutkan. Oke. Sip, coba gue lihat di sini bahwa ada anti gores bawaan enggak? Iya, nggak ada, di sini nggak ada anti gores bawaan. Jadi kalau misalkan lu beli secara online ya, gue saranin langsung buru-buru order aja ininya. Cakep sih, dan di sini nggak dapet case ya, mau nggak mau kita beli ini case nantinya ya. Karena ini akan gue tes untuk videonya. Di sini gue berharap banyak sih untuk si Samsung A55 ini. Ini keluaran bisa dibilang awal tahun kali ya. Oh, ini matiin dulu. Matiin. Nah, kan enak tuh, smooth ya. Nah, paling ini sih lu iniin aja ya. Yang apa, bloatware kayak gini nih lu delete-deletein aja. Ceknya cuman sampai situ aja sih. Tapi kalau misalkan lu masih penasaran, lu bisa ngecek lagi di sini ya. Tadi masalah yang paling penting ini sih. Kunci layar gua atur dulu. AOD-nya perlu diketuk ya. Gua nggak setel. Tadi si always on display-nya coba kita lihat ya. Always on display di sini langsung ketuk untuk menampilkan, nggak always. Nah. Oke. Ini cukup cakep nih, ntar ganti-ganti aja di Outlook. Kalau misalkan lu pengen setup Samsung, mungkin bisa gua kasih tahu gimana caranya biar Samsung lu kelihatan keren, dan pastinya gimana caranya terhindar dari penyakit juga. Nanti gue akan bikin tips and triknya. Terus juga tadi masalah ini baterai ya. Baterai di sini buat lo jangan pakai ini, tapi yang lo pakai tuh ini. Mana sih? Ada nggak ya di sini ya? Sebentar gue cek. Oh sorry, jangan pakai hemat daya. Hemat dayanya matiin. Dan ini harusnya 80% ya, ada tulisannya harusnya ya. Nah, ini dia. Jadi mentok di 80% aja di saat lu nge-charger. Oke, paling gitu aja sih cuy. Nggak banyak ini. Udah aman semua, udah gua cek. Dan paling kalau memang lu pengen ini sidik jari doang ya. Kunci layar ya, nggak ada buat si Face ID kayak gitulah kalau di iPhone ya. Tapi sebelum itu last gua agak lupa di sini. Rekam. Suaranya sih aman tadi. Nah, ini rekamannya belum. Tadi gue lupa tes di situ. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah. Simpan. Lupa tes di situ. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, ini cukup ini ya. Cukup kencang tadi suaranya. Oke, bro, paling segitu aja sih. Ini gue matiin aja. Cepet ya untuk responnya. Paling tadi animasinya bisa lu matiin. Oke, paling segitu aja ya untuk videonya. Terima kasih semuanya udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.